Itulah tadi estetika dan filsafat seni. Sekarang kita membahas tentang perasaan keindahan. Manusia merupakan individu sempurna yang diberkahi kemampuan berpikir oleh Tuhan. Intelektual. Dan dalam istilah ilmiah disebut Homo sapiens. Akan tetapi, manusia bukan hanya Homo sapiens, melainkan juga mempunyai kemampuan untuk merasakan dan mengindra segala sesuatu yang ada di sekitarnya atau di lingkungannya. Apabila indera manusia merasakan sesuatu, efeknya adalah membuat manusia senang atau gembira. Mungkin takut, sedih, dan lain sebagainya. Nah, dari itu maka ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Yang pertama adalah kontemplasi dan ekstansi. Kontemplasi adalah suatu proses bermeditasi, merenungkan, atau berpikir penuh dan mendalam untuk mencari nilai-nilai, makna, manfaat, dan tujuan atau niat suatu hasil penciptaan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang mungkin berkontemplasi dengan dirinya sendiri, dengan benda-benda ciptaan Tuhan, atau dengan peristiwa kehidupan tertentu berkenaan dengan dirinya atau di luar dirinya. Kemudian ekstansi bertujuan untuk merasakan dan menikmati sesuatu yang indah. Ekstansi dapat diartikan sebagai dasar dalam diri manusia untuk menyatakan, merasakan, dan menikmati sesuatu yang indah. Apabila kontemplasi dan ekstansi itu dihubungkan dengan kreativitas, maka kontemplasi itu faktor pendorong untuk menciptakan keindahan. Sedangkan ekstansi merupakan faktor pendorong untuk merasakan, menikmati keindahan. Nah, karena derajat atau tingkat kontemplasi dan ekstansi itu berbeda-beda, antar manusia tentunya berbeda. Nah, tanggapan terhadap keindahan karya seni juga berbeda-beda. Apabila kedua unsur itu digabung, akan tercipta penilaian yang indah. Keindahan yang didasarkan pada selera seni juga didukung oleh faktor kontemplasi dan ekstansi. Jadi saya ulang sekali lagi, kontemplasi itu faktor pendorong untuk menciptakan keindahan. Kalau ekstansi, faktor pendorong untuk merasakan, menikmati keindahan. Itu. Jelas? Baik, saya lanjutkan. Nilai ekstrinsik dan intrinsik. Masih belum ada konsep yang pasti mengenai keindahan. Para ahli di bidang seni rupa sulit untuk menyimpulkan hal yang pasti mengenai pengertian keindahan. Menilai keindahan pada sebuah objek bukan hal yang mudah karena keindahan adalah sesuatu konsep yang abstrak. Akibatnya, bagi orang awam, karya seni hanya dapat dinikmati. Hal ini tentu berbeda dengan kritikus seni yang harus selalu berurusan dengan konsep abstrak tersebut. Nilai keindahan dalam seni baru bisa terlihat dengan jelas dan ditelaah jika telah dihubungkan dengan sesuatu yang berwujud atau dalam bentuk sebuah karya. Dengan kata lain,
Nilai keindahan itu baru dapat dihayati dan dinikmati jika diwujudkan dalam sebuah karya seni. Nah, oleh karena itu, nilai estetika pada suatu karya seni dibedakan menjadi dua, nilai subjektif dan nilai objektif. Namun penggolongannya dibedakan menjadi dua bagian juga, yaitu nilai ekstrinsik, yaitu sifat baik dari suatu benda sebagai alat atau sarana pendukung untuk yang lain. Dengan demikian, nilai ini dapat dikatakan sebagai nilai yang bersifat sebagai alat pembantu. Contohnya, puisi yang terdiri dari bahasa, diksi, dan baris. Nah, ini yang mendukung satu dengan yang lainnya. Jadi bahasanya, diksinya, barisnya, bait-baitnya, ini adalah nilai ekstrinsik. Nah, nilai intrinsik yaitu nilai yang dimiliki suatu benda dalam dirinya sendiri, atau nilai yang melekat pada suatu benda. Contohnya, makna atau pesan pada puisi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi saya ulangi sekali lagi, nilai ekstrinsik, X itu luar, jadi nilai yang ada di luar, nilai yang hanya bisa dipandang sebagai instrumen, sebagai pendukung, sebagai alat bantu. Kemudian nilai intrinsik, in itu di dalam. Jadi nilai yang dimiliki, yang dikandung, makna, arti, pesan yang ingin disampaikan dari sebuah karya seni itu. Kemudian batasan keindahan. Beberapa ahli estetika saat ini masih tetap mempertahankan pendapatnya yang menyatakan bahwa benda-benda yang masih mempertahankan sisi aslinya tanpa adanya perubahan berarti tetap mempunyai nilai keindahan. Itulah teori objektif tentang keindahan. Meskipun demikian, teori objektif tentang nilai keindahan mulai tidak dapat dipertahankan lagi saat ini. Karena banyak aspek yang menyangkut keindahan tidak lagi hanya berkaitan dengan komposisi dan proporsi bentuk. Bentuk tulisan yang bentuknya ungkapan praktis juga bukanlah jenis kesenian, karena ungkapannya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan sederhana dalam suatu tindakan praktis. Seperti halnya aba-aba singkat dalam baris berbaris itu. Siap gerak, hormat gerak. Nah, hal ini tentu berbeda dengan sajak yang ditujukan tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi juga pada orang lain. Nah, selain itu, karya seni tidak hanya terbatas pada wujud ungkapan atau ekspresi dari emosi. Dengan kata lain, meskipun tiap karya seni adalah wujud nyata dari suatu ungkapan ekspresi, tidak setiap ungkapan ekspresi pada karya seni memiliki nilai keindahan. Ungkapan emosi merupakan ekspresi yang berasal dari naluri manusia, seperti berteriak, marah, sedih yang berasal dari kesakitan, atau luapan kegembiraan. Ungkapan emosi tersebut tidaklah termasuk dari wujud kesenian dan bukan termasuk dalam estetika. Aktivitas kesenian adalah aktivitas yang sudah terkonsep dan disengaja berkaitan dengan mencipta, menyusun, serta berhubungan dengan seni dan kebudayaan.